strategi dua tokoh di negeri ini, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Pak Jokowi saat menampilkan putra-putra mereka di panggung politik ya. Nah, ya, kali ini saya coba membahas terkait dengan strategi dua tokoh di negeri ini, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Pak Jokowi saat menampilkan putra-putra mereka di panggung politik ya. Nah, saya tertarik untuk membahas ini karena saya melihatnya sepertinya kedua tokoh ini mereka memiliki caranya masing-masing dalam menampilkan putra-putra mereka di panggung politik. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat Pak SBY ya, dari saat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu itu. Jadi beliau tampil di depan, berada di depan ya Pak SBY itu. Artinya dia menunjukkan bahwa memang dia secara jelas mengatakan bahwa dia ya mendukung penuh putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. Dan tidak hanya itu ya, beberapa kali hajatan politik di negeri ini juga Pak SBY itu selalu berada di depan secara terang-terangan ya, secara gamblang ya, secara terbuka menyampaikannya ke publik luas. Artinya publik itu tidak bertanya-tanya. Jadi tidak hanya berperan sebagai seorang sutradara yang ada di belakang layar, tapi juga beliau ada di depan, tampil di depan ya. Jadi tidak sembunyi-sembunyi ya, secara terbuka, secara jujur mengucapkan atau menyampaikan kepada publik ya. Nah, lalu bagaimana dengan Pak Jokowi? Nah, Pak Jokowi ini cukup unik kalau saya amati ya, kalau saya cermati. Jadi beliau ini boleh dikatakan pergerakannya sangat silent ya. Jadi beliau itu betul-betul menunjukkan sebagai seorang sutradara. Jadi tidak nampak di depan, dia ada di belakang panggung ya. Nah, coba kita cek satu persatu misalnya ya. Misalnya Gibran Rakabuming Raka. Jadi pada Desember 2018 lalu ada pemberitaan yang cukup ramai pada saat itu, bahwa ketika berbincang-bincang dengan teman-teman media di Istana Bogor, Pak Jokowi itu mengatakan bahwa Gibran itu belum ada feeling politiknya. Apalagi Kaisang, kata beliau ya. Jadi Gibran saja belum ada feeling politiknya pada saat itu, apalagi Kaisang. Dan dengan jelas juga beliau mengatakan bahwa kedua putranya itu masih konsentrasi dan fokus mengurus bisnis. Bahkan 100% kata beliau bahwa keduanya masih fokus ya, konsentrasi untuk mengurus bisnis. Jadi belum ada feeling politik, baik itu Gibran maupun juga Kaisang. Tapi tidak lama kemudian ya, pada 2020 itu tiba-tiba Kaisang ini maju sebagai calon wali kota Solo. Itu pun juga Pak Jokowi itu tidak pernah menyampaikan ke publik. Bahkan ketika wartawan bertanya berulang kali, beliau tidak mengatakan dengan jelas dan gamblang ya. Jadi beliau selalu menjawabnya dengan kata-kata yang sangat diplomatis ya, sehingga sulit untuk ditebak. Tuh pada akhirnya Gibran itu maju sebagai wali kota Solo dan dia terpilih. Begitu juga si Kaisang ya. Tidak ada yang menduga bahwa tiba-tiba dia menjadi ketua umum partai politik. Yang pada 2018 lalu Pak Jokowi katakan bahwa memang keduanya belum ada feeling politik, apalagi Kaisang. Dan tiba-tiba dia ya menjadi ketua umum partai politik. Begitupun juga pada saat Gibran dicalonkan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ya. Lagi-lagi Pak Jokowi selalu bermain silent ya. Jadi cukup unik juga ya, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga
ada perbedaan pendekatan antara Pak SBY dan Pak Jokowi ini. Jadi tadi itu kan beda sekali ya. Pak SBY itu sangat terbuka menyampaikan ke publik, tapi Pak Jokowi itu justru dia silent. Mungkin karena Pak Jokowi dia menjaga posisinya sebagai seorang presiden kali ya. Itu yang saya amati, yang saya cermati. Saya nggak tahu bagaimana pendapat Anda ya, pendapat teman-teman sebangsa dan setanah air, pendapat para netizen. Apakah Anda punya pandangan lain, punya penglihatan lain ya? Kalau saya itu penglihatannya seperti itu realitasnya. Bahwa Pak Jokowi lebih silent, dia menerapkan sebagai seorang sutradara, ada di belakang panggung, sementara Pak SBY itu kadang-kadang ada di depan, kadang-kadang juga ada di belakang ya. Ya ini negara demokrasi ya, siapapun juga boleh dipilih, boleh memilih. Tidak ada yang melarang sepanjang itu memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalau Anda punya pendapat lain, silakan memberikan komentar pada kolom komentar video ini ya. Seperti apa pandangan Anda. Dan bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar pada kolom komentar video ini. Dan juga jangan lupa untuk sebarluaskan, di-share supaya banyak orang mengetahui tentang ya gagasan-gagasan kecil ini. Ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak belayang. Ya.